Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Erick Thohir beri bonus miliaran kepada 3 atlet berprestasi. Perdana Menteri Timor Leste memuji Presiden Indonesia terpilih. Anggota Komisi 9 DPR RI soroti pentingnya penelitian cegah monkeypox. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV, selamat malam Sally. Selamat malam sekali Festi. rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik pada malam hari ini terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga terkait dengan perekonomian. Apalagi kalau kita melihat headline pertama kita ada Paus Fransiskus yang baru saja disambut oleh masyarakat Indonesia dengan sangat antusias. Betul. Bahkan Menteri Agama juga langsung menyambut Paus Fransiskus dengan sangat baik. Dan nyatanya Festi dan pemirsa besok Paus akan bertemu dengan Presiden Jokowi Betul. untuk bertemu mengenai bagaimana kerjasama. Dan rencana juga di tanggal 6 September 2024 Paus akan menghadiri acara Misa Akbar di GBK Senayan Jakarta. Dan mudah-mudahan acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan dan semuanya bisa bertoleransi dengan sangat baik, tidak ada kesalahan dan juga tidak ada hambatan apapun. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Dengan kedatangan Paus Fransiskus mendapat sambutan hangat dari masyarakat di sisi Jalan Sudirman. Paus Fransiskus melakukan serangkaian kegiatan di Jakarta mulai hari ini hingga 6 September 2024. Terlihat bendera Indonesia dan Vatikan dari ujung pesawat rombongan Paus Fransiskus yang mendarat pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Paus Fransiskus terlihat memakai kursi roda, menerima bunga dari 2 anak-anak asal Indonesia. Momen haru Paus Fransiskus terlihat memberikan kado spesial kepada kedua anak yang menyambutnya saat tiba di bandara. Kado tersebut berisi rosario, dan tak hanya itu, momen kedatangannya juga disambut hangat oleh masyarakat yang berada di sisi Jalan Sudirman, Jakarta. Pemimpin tahta suci Vatikan tersebut dijadwalkan melakukan kunjungan pada tanggal 4 hingga 5 September ke sejumlah tempat di wilayah Jakarta, seperti Istana Negara, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diketahui Indonesia jadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus sebelum ke Timur Leste, Papua Nugini, dan Singapura. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai memimpin rapat bersama Uskup Agung Suhartyo di Istana Negara. Presiden mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada pers usai memimpin rapat terakhir persiapan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Rapat tersebut diikuti oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, dan Ketua Panitia Kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan. Presiden mengatakan bahwa kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Paus Paulus pada tahun 1970 dan kunjungan Paus Yohanes Paulus pada tahun 1989. Hal yang sama juga disampaikan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Diketahui selama 4 hari kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan kenegaraan, yakni pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat. Paus juga diagendakan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal dan memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989.
Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan rapat persiapan terakhir soal persiapan menyambut kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Jokowi siap menyambut pemimpin umat Katolik di Istana Kepresiden Jakarta besok Rabu 4 September 2024. Rapat itu digelar bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Holil, Ketua Panitia Penyambutan Paus ke Indonesia Ignatius Jonan, dan Romo Kardinal Ignatius Suharyo. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Fransiskus dan Jokowi akan bertemu dengan para pejabat, masyarakat sipil hingga duta besar di Istana Negara. Acara Fransiskus di Jakarta termasuk Misa Akbar yang akan dia pimpin. Perjalanan apostolik Paus tidak hanya akan berhenti hanya di Indonesia. Pemimpin umat Katolik ini akan menyambangi kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024. Kunjungan Fransiskus ke Indonesia merupakan yang ketiga pemimpin umat Katolik Paus Paulus mengunjungi Indonesia pada 1970, diikuti 19 tahun kemudian oleh Paus Yohanes. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus yang terus diberikan sambutan oleh masyarakat Indonesia begitu antusias, bahkan Menteri Agama juga melakukan sambutan dengan sangat baik. Kalau bisa kita melihat terkait dengan sisi ataupun sifat dari Paus Fransiskus ini ya, sangat rendah hati. Betul. Seperti itu ya, bahkan beliau juga sangat tidak ingin untuk mengendarai ataupun menaiki mobil yang mewah. Dan memang kehadiran dari Paus Fransiskus sendiri, Vesti dan pemirsa, kita sebagai masyarakat Indonesia turut merasakan sukacita, damai juga. Karena memang Paus Fransiskus ini akan datang ke Indonesia dengan acara di tanggal 6 September 2024 adalah Misa Akbar. Betul. Yang akan dihadiri sebanyak 90.000 peserta yang akan hadir di sana. Dan tentunya juga besok Presiden Joko Widodo juga turut akan mendampingi dan juga menyambut Paus Fransiskus di sana. Kalau bisa kita melihat acaranya pasti akan meriah sekali seperti itu ya, dengan hikmat seperti itu, dan juga akan ada salah satu kerjasama dan juga perbincangan yang sangat luar biasa. Kita mudah-mudahan, kita berdoakan acara besok akan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan akan terus damai dan juga tentram. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya di mana Partai Golkar merespon pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut akan menyediakan anggaran untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyebut pernyataan Prabowo tersebut merupakan ide yang sangat luar biasa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertegas komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya akan menyediakan anggaran untuk memburu koruptor. Merespon hal ini, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyebut pernyataan Prabowo merupakan ide luar biasa. Menurutnya, ide tersebut adalah konsep yang dinanti-nantikan oleh banyak orang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun Dev mengatakan ide itu nantinya dikembalikan lagi kepada Prabowo untuk memfinalisasi dan merealisasikan seperti apa konsep yang akan dibentuk. Waktu itu ada ide yang sangat luar biasa, itu adalah suatu konsep yang kita nantikan, dan terus ya kita serahkan nanti kepada pemerintahan yang berikutnya untuk mengfinalisasi dan juga merealisasi konsepnya seperti apa. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI telah menerima surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan bahwa DPR telah memutuskan badan legislasi untuk membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Keimigrasian. DPR RI telah menerima surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan DPR Dasko saat memimpin rapat paripurna kelima masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko menyampaikan DPR telah memutuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada 27 Mei lalu untuk memutuskan Balik DPR membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Keimigrasian. Setelah itu, Dasko meminta persetujuan dalam rapat paripurna atas penugasan Balik DPR membahas RUU tersebut. Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R24 Pres tanggal 2 Juli 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2 R26 Pres tanggal 2 Juli 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 27 Mei 2024 yang memutuskan menugaskan Badan Legislasi DPR untuk membahas RUU tentang perubahan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pembicaraan pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah apabila surat Presiden telah diterima oleh DPR RI tanpa melalui mekanisme Rapim dan Bamus kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Badan Legislasi DPR RI membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Apakah dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Ludwig E. Paulus mendorong pemerintah untuk menguatkan kerjasama di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, dengan negara-negara Afrika. Afrika dinilai sebagai negara yang memiliki potensi menjadi pusat perekonomian di masa mendatang. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun sosial media Instagram resmi @DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Ludwig E. Paulus mendorong pemerintah menguatkan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya ekonomi dengan negara-negara Afrika. Forum Parlemen Indonesia Afrika atau IAPF dinilai akan menguatkan kerjasama antar negara, baik kerjasama bilateral maupun multilateral, antara Indonesia dengan negara-negara Afrika. Ditambah lagi negara-negara Afrika adalah mitra strategis bagi Indonesia. Ludwig juga menjelaskan terdapat potensi barang-barang Indonesia yang mempunyai nilai ekspor dan bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi negara. Di mana tadi kita dengar sama-sama bahwa pertumbuhan ekonomi mereka juga bagus, rata-rata 3,7% ya kalau nggak salah. Indonesia bermain di 5,3%. Artinya kalau kita lihat ini
ada potensi-potensi juga bagaimana barang-barang ekspor kita nih yang punya nilai ekspor, kita juga bisa membuka pintu yang lebih besar ke Afrika. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR, Itet Sumarjanto, juga menekankan pentingnya penelitian terkait penyebaran monkeypox di Indonesia. Langkah-langkah preventif harus segera diambil untuk mencegah penyebaran lebih luas. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun media sosial Instagram resmi DPR RI, anggota Komisi 9 DPR Itet Sumarijanto menyoroti pentingnya penelitian dalam mengatasi penyebaran penyakit cacar monyet di Indonesia. Menurutnya penelitian tersebut penting dilakukan untuk pengobatan. Jangan sampai Indonesia mengimpor 90% lebih obat-obatan, sementara Indonesia juga punya sumber daya alam yang luar biasa untuk produksi obat. Selain untuk pengobatan, langkah pencegahan juga harus menjadi perhatian utama. Itet juga menilai masyarakat Indonesia harus diberikan pemahaman mengenai penyakit cacar monyet serta efek yang akan diterima jika mengalaminya. Jangan kita impor 90% lebih obat-obatan impor karena mereka mengadakan penelitian, sementara kita yang punya sumber daya alam yang luar biasa untuk memproduksi obat dan sebagainya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan penyebaran monkeypox Indonesia ini sangat membahayakan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat banyak sekali anggota DPR RI yang turut buka suara terkait hal tersebut untuk segera dicegah seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat terkait dengan acara Afrika yang ada di Bali seperti itu, saya dan juga pemirsa banyak sekali hal-hal yang harus diperketat ketika di bandara dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada hal yang seperti ini lagi. Betul, kalau kita lihat memang Festi dan pemirsa dari bandara sendiri sudah meng-screening bagaimana tamu luar negeri ini untuk datang ke Indonesia di screening apakah adanya infeksi daripada monkeypox sendiri dan di Forum Afrika Indonesia juga membahas seperti Puan Maharani mengatakan bahwa monkeypox ini akan dibahas karena memang merugikan dan membahayakan bagi masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan warga ataupun masyarakat Indonesia ini tidak terjaring ataupun tidak terjerumus dengan adanya virus monkeypox Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita melihat virus COVID-19 pada saat itu kan sudah selesai. Mudah-mudahan penyakit-penyakit seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon ini menghadiri Indonesia Afrika Parliamentary Art Forum di Bali untuk memberikan sambutan sebuah komite eksekutif persatuan antar parlemen untuk mewakili Asia Pasifik dan juga sebagai wakil ketua Liga Parlemen untuk Quds dan Palestina. Fadlizon mengajak negara benua Afrika untuk membangun solidaritas bersama dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan mengadvokasi hukum internasional dan hak asasi manusia. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon dalam sambutannya pada Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF di Bali mengingatkan kembali sejarah masa lalu pada konferensi Bandung yang mengupayakan gerakan non-blok oleh negara-negara berkembang untuk mengakhiri ketegangan perang dingin. Namun kini dunia kembali dihadapkan dengan penjajahan akibat persaingan, perang, dan ketidakadilan antar negara. Sementara tujuan membangun perdamaian global kian terhambat. Fadlizon mengaitkan kondisi ini dengan tekanan yang dihadapi Palestina di tengah memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak negara benua Afrika untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Ia menyebut sebagai anggota Komite Eksekutif Persatuan Antar Parlemen mewakili Asia Pasifik dan Wakil Ketua Liga Parlemen untuk Quds dan Palestina, ia menyerukan terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi Palestina. Fadlizon turut menambahkan bahwa sesuai fungsi parlemen yakni representatif rakyat, ia mengajak agar parlemen Afrika dan Indonesia bersinergi bersama, menghormati hukum internasional dan menegakkan hak asasi manusia dengan memberikan dukungan terhadap Palestina. 7 decades after the historical Bandung Conference, the Cold War had ended. But ironically, colonization did not. Global grievances and caused by injustice, war, great powers, rivalries, and economic and social disparity persist, derailing the global path to build a fair, peaceful, and inclusive world for all. Inspired by the President Mandela's quote, "For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others." And in my capacity as member of Executive Committee of the Inter-Parliamentary Union representing Asia Pacific and also Vice Chair of the League of Parliamentarians of Palestine, it is my call to continue advocating for global peace and justice for Palestine.
As the people's representatives, we must build bridges for sustainable peace and promote respect for international law and human rights through every possible effort, including parliamentary diplomacy. And indeed, there will never be world peace until every nation and every humanity lives in peace and is free from fear. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Sally, terkait dengan keadaan Palestina ataupun di Gaza, di jalur Gaza pada saat ini memang masih sangat mengerikan seperti itu, di mana Israel masih terus memberikan serangan-serangan senjata kepada keluarga kita yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada hal seperti ini lagi, adanya kedamaian dan juga ketentraman. Apalagi kalau misalnya kita melihat dari Fadlizon sendiri juga turut menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina. Dan memang Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, kita menyuarakan bagaimana Palestina merdeka ya, Fesi, agar tidak ada lagi korban di Palestina yang merenggut nyawa dari para balita dan juga para orang tua. Dan tentunya juga mari kita bersama-sama turut mendoakan dan juga turut membantu dengan, kalau misalnya kita melihat banyak sekali seperti Menlu Retno Marsudi juga setiap melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah selalu menyuarakan gencatan senjata kepada Palestina seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat juga dari Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sangat perhatian ataupun memberikan perhatian kepada warga Palestina, karena kalau misalnya bukan kita siapa lagi, seperti itu. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Malam Simpo TV, dan kita lanjutkan beritanya di mana anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono angkat bicara terkait wacana pembentukan matra keempat di TNI, yakni Angkatan Cyber. Dev juga mengatakan pembentukan hingga rancangan anggaran Angkatan Cyber memerlukan undang-undang serta tupoksi yang jelas. MPR RI berencana akan membentuk matra keempat di TNI, yakni Angkatan Cyber, yang nantinya untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Merespon hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut saat ini anggaran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN telah mencapai 1 triliun. Oleh karena itu, anggaran tersebut nantinya harus disesuaikan dengan fungsinya, terlebih jika akan dibentuk Angkatan Cyber. Dev juga mengatakan aturan hingga tupoksi Angkatan Cyber harus dimantapkan dan dibicarakan dengan baik. Menurutnya hal ini akan menjadi salah satu pekerjaan di masa peralihan ke pemerintahan berikutnya. Ya, kemarin kan kita juga berapat dengan BSSN, kita bahas anggaran mereka. Alhamdulillah anggarannya sudah membaik dari yang dulunya itu di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari 1 T. Nah, kan tapi memang anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya.
Nah, bila mana memang angkatan cyber ini akan dibuat, kan harus ada landasan hukumnya, harus ada undang-undangnya. Nah, terus juga harus ada ketegasan jelasnya. Nah, terus juga tupoksinya seperti apa. Nah, ini semua yang harus benar-benar dimatangkan, ya. Dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera. Jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang carry over ke pemerintahan berikutnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN RI sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menggelar malam apresiasi Olimpiade 2024 di Pos Blok Jakarta Pusat pada Senin malam kemarin. Selain Erick Thohir, malam apresiasi atlet Olimpiade 2024 juga dihadiri oleh Chef de Mission Olimpiade 2024 Paris Anindya Bakri hingga Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid. Malam apresiasi atlet Olimpiade 2024 dihadiri oleh 3 atlet peraih medali di Olimpiade Paris. Ketiganya adalah Fedrik Leonardo yang merebut medali emas, Rizky Juniansyah medali emas, dan Gregoria Mariska Tunjung medali perunggu. Pada acara tersebut, Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah masing-masing mendapatkan bonus 2,5 miliar yang dibagi menjadi 1 miliar uang tunai dan 1,5 miliar berupa rumah hunian. Sedangkan Gregoria Mariska Tunjung menerima 1 miliar rupiah 500 juta uang tunai dan 500 juta juga rumah hunian. 4 BUMN yang mengucurkan bonus ini adalah Pupuk Indonesia Holding Company, Semen Indonesia Group, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia. Apresiasi atlet Olimpiade 2024 diakhiri oleh konferensi pers Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan Gregoria Mariska Tunjung. Erick Thohir juga sempat memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wow, ini langkah yang sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir ataupun Ketua BUMN Erick Thohir seperti itu. Kalau kita melihat terkait dengan para atlet ini, 3 para atlet yang sangat berprestasi, ada Fedrik, Rizky, dan juga Gregoria. Ini patut diberikan contoh kepada masyarakat yang lainnya agar menjadikan sebuah motivasi kepada para atlet di Indonesia yang nantinya juga akan terus mengembankan tugasnya ataupun berlaga di Olimpiade 2024 Paris seperti itu ya. Dan memang kalau kita lihat Festi dan pemirsa, hadiah yang telah diterima oleh atlet Olimpiade Paris 2024 yang kemarin adalah Jokowi senilai 6 miliar, ada juga dari pengusaha sebanyak 9 miliar, dan sekarang dari Erick Thohir juga 6 miliar rupiah. rupiah. Dan itu juga sudah dibagi-bagikan 1,5 miliar untuk hunian dan juga 1,5 miliar untuk tabungan nanti untuk di masa depan. Ini adalah salah satu langkah yang sangat luar biasa, apalagi kalau misalnya kita lihat ini yang diberikan adalah hunian. Tentunya ini akan dilakukan ataupun digunakan secara jangka panjang seperti itu ya. Dan tentunya juga ini tentunya untuk meningkatkan motivasi para atlet lainnya, bukan hanya 3 para atlet ini saja, tapi juga seluruh para atlet di Indonesia juga bisa terus mengembangkan tugasnya dan juga terus mengembangkan prestasinya yang jauh lebih baik lagi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara langsung meresmikan gedung bisnis terpadu di kawasan Politeknik Pariwisata Bali. Sandiaga Uno mengatakan keberadaan gedung ini utamanya untuk mempersiapkan kemampuan wirausaha dari kalangan mahasiswa. Menparekraf Sandiaga dalam pertemuannya dengan Presiden Zanzibar, Hussein bin Ye, yang berlangsung di Hotel Mulia Bali Senin 2 September 2024, mendapatkan informasi bahwa Presiden Zanzibar berkeinginan untuk melakukan capacity building kepada talenta-talenta pariwisata untuk menghadiri pariwisata yang lebih berkualitas di negaranya. Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja, mengatakan keberadaan gedung bisnis terpadu merupakan dukungan dari Kemenparekraf. Baparekraf dalam pengembangan agent of change dan mendorong lebih banyak lahirnya wirausaha di Indonesia, terutama di Poltekpar Bali. Gedung bisnis terpadu yang dibangun di kawasan Poltekpar Bali ini mempunyai luas bangunan 12.558 meter kubik yang terdiri dari 2 gedung, di mana gedung pertama dan gedung kedua dihubungkan oleh jembatan. Gedung pertama difungsikan sebagai Digital Library, Teaching Center, Museum Mini, serta perpustakaan khusus untuk mahasiswa dan sivitas Poltekpar Bali dan perpustakaan yang terbuka untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ikut hadir untuk mendukung acara Tomohon International Flower Festival 2024. Festival ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kota Tomohon di kancah internasional, serta menjadi platform untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menghadiri Tomohon International Flower Festival. Acara ini merupakan satu dari 110 Karisma Event Nusantara yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan pemerintahan daerah untuk mempromosikan destinasi wisata dan ekonomi kreatif guna mendorong pariwisata. Di acara tahun 2024 ini adalah ajang yang sangat dinantikan. Tidak hanya warga Tomohon, tetapi dari warga luar Tomohon yang sangat antusias menikmati parade bunga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Buaki Indonesia berhasil menambah koleksi medali di Paralimpiade Paris 2024 melalui Muhammad Bintang Satria Herlangga yang juga meraih medali perak setelah sebelumnya menyumbang 2 medali perunggu. Dengan tambahan medali ini, Indonesia menempati peringkat ke-47 dalam klasemen medali Paralimpiade Paris 2024. Indonesia menempati posisi 47 dari 65 negara peserta Paralimpiade Paris 2024 dengan total raihan 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Selain medali perak yang diraih oleh Bintang Herlangga, medali perak lainnya didapatkan oleh Sabto Yogo Purnomo dalam cabang para atletik. Sementara itu, 2 medali perunggu disumbangkan oleh Cistak Jayana dan Muhammad Afri Jalfasya yang juga berlaga di cabang bokia. Meski harus puas dengan medali perak, Bintang menunjukkan penampilan yang mengesankan sepanjang Paralimpiade Paris 2024. Pada nomor BC2 perseorangan, ia berhasil mencatatkan kemenangan gemilang melawan lawan-lawannya. Pada pertandingan pembuka, Bintang sukses mengalahkan unggulan asal Malaysia Chi Hong Lee dengan skor telak 11-2. Ia kemudian melanjutkan dominasinya dengan kemenangan 9-1 atas Chi Hian. Ia kemudian melanjutkan dominasinya dengan kemenangan 9-1 atas Chi Hian Lan dari Tiongkok dan menaklukkan wakil Jepang Hidetaka Sugimura di babak penyisihan dengan kemenangan tipis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-76, Polisi Wanita Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi. Puluhan personil Polwan juga turun ke jalan dengan membagikan bunga dan coklat kepada pengendara. Pengendara yang sedang berhenti di lampu merah persimpangan jalan dan Mogot Grogol Jakarta Barat satu persatu disambangi puluhan petugas Polwan dari Polres Metro Jakarta Barat. Meski sempat membuat panik sejumlah pengendara, kedatangan para polisi wanita dari berbagai kesatuan ini bukan untuk memeriksa kelengkapan surat kendaraan ataupun razia, melainkan untuk menyapa para pengguna jalan dan melakukan kegiatan bakti sosial. Selain mengedukasi para pengendara untuk tertib berlalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari pelanggaran itu sendiri, para polwan tersebut juga membagi-bagikan coklat dan bunga kepada para pengguna jalan di kawasan Grogol dan Taman Sari, Jakarta Barat. Polisi wanita Polres Metro Jakarta Barat juga menggelar aksi bersih-bersih vihara dan membagikan paket sembako. Rangkaian kegiatan bakti sosial ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan yang ke-76. Baik, kegiatan kami pagi ini, pengaturan lalu lintas di TL Grogol dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-76 tahun 2024. Selain kegiatan sosial di atas, para polisi wanita ini juga melaksanakan kegiatan bakti religi. Salah satunya dengan membagikan paket sembako untuk warga sekitar dan membersihkan vihara kremasi yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Selain untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, kegiatan bakti religi ini juga bertujuan mempererat hubungan Polri dan masyarakat lintas agama. Diharapkan dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, Polwan Polres Metro Jakarta Barat dapat memberikan kontribusi positif dalam melayani maupun menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Hari Jadi Polwan ke-76 ini diantusiasi banyak sekali masyarakat Indonesia yang turut hadir. Seperti itu kalau kita melihat banyak sekali polwan yang turun ke jalan seperti itu ya, dengan memberikan bunga dan juga coklat ya. Pasti banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya ini laki-laki pada baper kayaknya ya kalau misalnya diberikan coklat ataupun bunga oleh polwan. Kalau misalnya lihat kan polwan ini kan cantik-cantik gitu kan, badannya juga bagus. Bukan hanya itu, tapi juga dalam mengemban tugasnya, mudah-mudahan polwan-polwan di Indonesia ini bisa terus memberikan yang terbaik dengan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau kita lihat juga saat pembagian bunga dan coklat, Festi dan pemirsa, masyarakat antara bingung apakah ini ditilang, dan ternyata ini bukan ditilang. Ini karena kita membagikan bunga dan coklat demi Hari Polwan ke-76. Kita berharap bahwa polwan Indonesia ini dapat lebih baik lagi. Yang terbaik ya. Yes, betul sekali. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Good evening everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here all news around the world for you. Severe clashes were seen on the street of Tel Aviv, Israel, following the death of 6 hostages in Gaza, Palestine last Sunday night. These clashes confirmed that the Israel government was negligent in their release agreement. Clashes between demonstrants and Tel Aviv city security occurred following the deaths of 6 hostages in Gaza, Palestine, and the failure of the Israel government to reach an agreement for the liberation of the Palestinian citizen. A large number of police and protesters clashed each other on the street of Tel Aviv city, Israel, with the sky full of fireworks, flashes, and flame burning in the street. Editorial team, Sinpo International News Report. United States authorities says the aircraft belonging to the elected president of Venezuela for alleged violation of export control laws and sanctions. This was submitted by the United States Department of Justice last Monday. The United States authorization have strictly actioned on the private aircraft owned by the president-elected of Venezuela, Nicolas Maduro, by seizing it for alleged violence of export control laws and impose sanctions. The private plane of the president-elected of Ecuador was identified by the media as Falcon 900EX, which was parked at Fort Lauderdale Airport. This seizure was made by United States official and police official last Monday. Previously, this private aircraft belonging to the president of Ecuador has been seized in the territory of the Dominican Republic during the United States claim against the aircraft purchased illegal for $13 million. Anthony Salisbury, Special Agent in Charge, Homeland Security Investigations, Miami, Florida. Can you just put first and last name? Yeah, Anthony, Anthony, last name Salisbury, Salisbury. What's going on today? So today we've seized a Venezuelan-owned aircraft predominantly utilized by Nicolas Maduro in violation of U.S. sanctions and other criminal matters that we're looking at with this aircraft. Editorial team, Sinpo International News Report. Today, Pope Francis arrived in Indonesia as the first country on his apostolic journey from 2nd to 12th September. His arrival in Jakarta will last for 3 full days with various agenda meetings with religious leaders and government officials. The Supreme Leader of the world's Catholic Church, Pope Francis, arrived at Soekarno-Hatta Airport at 11:25 a.m. local time on the ITA Airways commercial aircraft. The government official welcomed the arrival of Pope Francis from the aircraft used.
Pope Francis was observed down from the plane using a lift and using a wheelchair. In addition to government officials, the Archbishop of Jakarta and some of Indonesian religious leaders were also in present. After the arrival of Pope Francis, the plan is to meet with the President Jokowi tomorrow at the Merdeka Palace, Jakarta, and some the high-up Indonesian Catholic organization. Editorial team, Sinpo International News Report. In Indonesia Africa Forum 2024, which is ongoing in Bali, the President of Indonesia holds a bilateral meeting with the African continent countries Zimbabwe to discuss various sectors, one of which is a trade agreement between the two countries. President of Indonesia Joko Widodo continued to conduct bilateral meeting with the participants of the 2024 Indonesia Africa Forum, which took place in Bali. Jokowi warmly welcomes the Vice President of Zimbabwe, Mohadi, and gives congratulations to the President of the election of Emmerson Mnangagwa as the President of Zimbabwe right now. In this meeting, there are three main issues discussed, namely economic, mining, and development cooperation between Indonesia and Zimbabwe. In this meeting also, Jokowi accompanied by the Coordinating Minister of Maritime Affairs and Investment, Minister of Foreign Affairs, Minister of Investment, and the Minister of State Secretary. Your Excellency, today I would like to highlight three issues. First, related to economic cooperation, we need preferential trade agreement to strengthen our trade sector. Furthermore, Indonesia hopes investment protection agreement can enter into force as soon as possible. And I also seek your support regarding Indonesia's participation in the Zimbabwe government's project on the procurement of medicine. Editorial team, Sinpo International News Report. That's all news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Masih bersama kami dalam Menyapa Malam Simpo TV dan kita awali berita di segmen terakhir kita kali ini di mana Menteri ATR BPN sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi ke SMA Taruna Nusantara Magelang, Provinsi Jawa Tengah. AHY yang merupakan lulusan terbaik di SMA Taruna Nusantara ini memberikan motivasi kepada juniornya untuk pembekalan menyambut Indonesia Emas 2045. Menteri ATR BPN sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi sekolah lamanya yakni SMA Taruna Nusantara Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kedatangannya ini AHY menjadi pembicara sekaligus memberikan motivasi kepada juniornya untuk sebagai pembekalan menyambut Indonesia Emas 2045. AHY yang merupakan alumni sekolah SMA Taruna Nusantara pernah menjadi lulusan terbaik dan berhasil meraih Garuda Trisakti Tarunama Emas pada tahun 1997. Selain menjadi pembicara, AHY juga menyempatkan diri untuk berkeliling sekolah dengan mengenang masa-masa lalunya saat berada di SMA Taruna Nusantara. Dari Magelang, Jawa Timur, Fahrizal, Sinfo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno bertemu para driver ojek online kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Senin malam kemarin. Rano Karno berjanji akan menjembatani aspirasi dan keresahan para ojol kepada pemerintah. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyambangi Pisang Goreng Bunani di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu Rano mengaku hanya mampir untuk membeli pisang goreng sebelum bertolak ke sebuah stasiun televisi di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Di sela-sela kedatangannya, Rano juga bertemu dengan sejumlah driver ojol yang sedang menunggu pesanan di kawasan tersebut. Kepada para driver ojol, Rano berjanji akan menjembatani aspirasi dan keresahan ke pemerintahan, termasuk legalitas sebagai mitra yang disuarakan saat unjuk rasa pada Kamis 29 Agustus 2024 yang lalu. Oke, catat Pak. Tunggu catat tuh. Ya kan kalau hujan bagaimana? Minimal kan perlu tempat ini juga kan. Pokoknya kalau hujan ketemu hujan ya kita hujan-hujanan dong. Pasok kuyup. Saya bisa hujan. Makanya tadi gue bilang nih jadi nggak hujan begini nih. Jadi. Jangan hujan soalnya. Pokoknya dapurnya mengepul dah Bang Dul. Ya pokoknya kemarin pada anak-anak demo kita tahu deh. Kita dengar. Cuman ini kan memang bidangnya kepada Kominfo, kepada ketenaga kerjaan kan. Tapi kita catat bismillah. Apalagi Pak Pramono tuh kan paham. Saya udah bicara, Mas ini saya mau ke teman-teman ojol ya udah nanti coba saya jembatani supaya didengar lah istilahnya. Rano Karno juga meminta para driver ojol terus menyuarakan kegelisahan, terlebih soal kesejahteraan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tipikor kembali melanjutkan agenda sidang dengan terdakwa Helena Lim dalam kasus korupsi penyalahgunaan izin usaha pertambangan PT Timah pada Senin siang kemarin. Dalam sidang kali ini, jaksa menghadirkan 2 orang saksi. Dengan berpakaian serba hitam, terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan izin usaha pertambangan PT Timah di Pengadilan Negeri Tipikor, pihak jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi bernama Ahmad Syam Hadi sebagai mantan General Manager Produksi di PT Timah dan mantan General Manager Operasi Produksi PT Timah, Ahmad Haspani. Dihadirkannya kedua orang saksi tersebut agar keduanya dapat memberikan kesaksian secara terang-terangan terkait kerugian akibat kasus tersebut karena telah merugikan negara senilai 300 triliun. Helena Lim sendiri menjadi terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015 hingga tahun 2022, di mana diketahui jika Helena Lim menjadi manajer dan pemilik PT Quantum Skyline Exchange. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, kasus terkait dengan korupsi di Indonesia ini masih terus merajalela di Indonesia. Salah satunya adalah kasus timah yang dilakukan oleh Helena Lim dan juga Harvey Mois, salah satu suami dari artis Sandra Dewi. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan kasus tersebut, mudah-mudahan ada titik terangnya ya. Ini juga kan ada kasus yang 31 triliun rupiah ini juga sangat merugikan masyarakat Indonesia dan bahkan ini angka yang sangat fantastis. Ya, kita berharap bahwa nantinya pemerintahan Prabowo Gibran dapat mengentaskan korupsi di Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan salah satu program yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, yaitu atau presiden terpilih di 2024-2029 nanti ada untuk pemberantasan kasus korupsi dan juga memberantas kemiskinan di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Kejaksaan Agung menunda proses hukum para calon kepala daerah 2024 yang terindikasi terjerat hukum.
Penundaan memorandum Jaksa Agung dilakukan untuk menghindari adanya kampanye hitam dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Harli Siregar usai upacara peringatan Hari Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Harli mengatakan, memorandum Jaksa Agung tidak hanya berlaku saat pemilihan umum 2024, calon presiden dan wakil presiden dan legislatif, melainkan berlaku pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Penundaan proses hukum calon kepala daerah yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk menghindari adanya kampanye hitam atau penggunaan isu pidana sebagai alat politik untuk menjatuhkan satu sama lain. Meski demikian, Harli menjelaskan proses hukum akan terus berlanjut jika konsentrasi pilkada terus dan telah selesai. Itu masih terus berlaku, ya. Kenapa? Saya mau tegaskan dua hal. Yang pertama bahwa bukan dimaksudkan hukum tentu akan melindungi kejahatan, bukan dimaksudkan, ya. Nah, tetapi yang kedua bahwa kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi supaya tidak ada black campaign, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain. Jadi kita harus fair dan memberikan kesempatan itu menggunakan pesta demokrasi ini sebagai hak, dan setelah itu tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan. Diketahui Jaksa Agung Sanitiar Buharudin telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung atau Insja nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Hal tersebut diterbitkan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan Memorandum Jaksa Agung nomor 128 tentang optimalisasi peran intelijen kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa lainnya di mana genset halte Transjakarta Pasar Rebo di Jalan Simatupang, Jakarta Timur terbakar pada Senin malam kemarin. Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Mukhtar Zakaria, mengatakan kebakaran pada mesin pembangkit listrik tersebut diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 4 unit mobil pompa dan 20 personil Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan setelah mendapat laporan kejadian kebakaran. Kobaran api dari bangunan genset setempat membesar, namun upaya pemadaman yang dilakukan berhasil mencegah api meluas hingga ke bagian halte Transjakarta Pasar Rebo. Untuk memadamkan kobaran api, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 4 mobil pemadam dengan 20 personil sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia bagian Barat atau selama 35 menit setelah kejadian. Api berhasil dipadamkan petugas. Mukhtar menuturkan tidak adanya korban dalam kejadian ini. Namun kerugian material akibat terbakarnya genset milik PT Transjakarta itu diperkirakan mencapai 150 juta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca penertiban bangunan tidak berizin di kawasan Puncak, pemerintah fokus pada pembersihan sisa-sisa puing untuk menata kembali kawasan Puncak. Pemerintah Jawa Barat pun akan merevitalisasi lahan pasca pembongkaran dengan cara pemagaran dan penanaman pohon. Pasca penertiban berupa pembongkaran bangunan tidak berizin di kawasan Puncak mulai ditertibkan pada tahap 2 26 Agustus 2024 pada pekan lalu. Terlihat kini sepanjang jalur Puncak tidak ada satupun pedagang kaki lima atau bangunan warung-warung para pedagang. Kini terlihat lebih bersih dan udaranya sangat sejuk karena pemerintah Kabupaten Bogor sudah mulai melakukan revitalisasi dengan cara memberikan pemagaran di sepanjang kawasan Puncak dan penanaman pohon di lahan pasca pembongkaran untuk mengembalikan ke fungsinya semula. Kini kawasan Puncak tampak bersih dan terlihat langsung pemandangan tidak terhalang seperti dahulu pada waktu masih berderet bangunan dan PKL di setiap sudut jalan. Tak hanya itu, kini kondisinya sangat bersih dengan udara yang cukup sejuk dan tidak terlalu panas. Arus lalu lintas di kawasan ini jadi ramai lancar. Banyak warga atau wisatawan yang mengabadikan momen situasi ini dengan bersuah foto dan hamparan kebun yang sangat indah. Ya, cari waktu luang aja. Gimana sekarang usai penertiban pedagang kaki lima di sini di Puncak? Bagus lah, pokoknya bikin suasana menjadi lebih mantap lagi lah. Cuaca jadi makin dingin, pokoknya semuanya mantap lah. Untuk view-nya, jadi bagus banget.
tadinya ketutupan sama warung-warung, sekarang bisa view-nya pegunungan dan juga kebun teh, jadi bagus banget tuh. Lebih rapi nggak sekarang? Lebih rapi lagi. Harapannya semoga ini kan masih belum terlalu rapi nih buat warung-warung bekas warung-warung. Ya semoga bisa lebih rapi lagi supaya nanti juga bisa lebih enak lagi. Tapi juga supaya lampu jalan supaya buat malam tuh nggak terlalu terang, jadi lebih enak lagi lah. Suasananya jadi lebih enak, alamnya lebih kerasa, dan kita memandang puncaknya tuh lebih alamnya jadi lebih enak aja pokoknya sih. Pemandangannya gimana setelah di lebih seger. View-nya semua. Lebih udaranya juga lebih bersih. Oh, lebih bersih gitu. Enak ya? Segar. Enak gitu. sih. Jadi alami bener-bener. Kayak Ya harapannya sih lebih bagus lagi. Bisa kalau untuk fasilitas paling mungkin kebersihan untuk di jalanan tuh kebersihan, terus fasilitas lampu terutama buat kalau malam. Ya, dan yang terutama bisa saling menunjang buat yang pengguna jalannya sama yang buat mungkin yang jualannya, jadi bisa simbiosis mutualisme lah. Pasca ditertibkannya bangunan dan PKL, para pemilik bangunan kini sudah menempati tempat relokasi atau rest area di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor. Kini kondisinya sudah mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang kebetulan singgah dan beristirahat di kawasan ini. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sepanjang Gunung Mas menuju ke perbatasan Puncak Cianjur terlihat kendaraan cukup ramai lancar, baik dari arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Sebagai informasi saja, penataan ini dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang penataan bangunan, termasuk juga Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketertiban umum di Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa dan juga Sally, terkait dengan kawasan puncak yang nantinya akan direvitalisasi seperti itu ya, kalau misalnya kita melihat pada saat sebelum adanya pembongkaran yang berjualan di sana seperti itu, kita melihat bagaimana nantinya masyarakat Indonesia ketika akan berkawasan ataupun menuju ke puncak ini bisa melihat kawasan puncak yang begitu sejuk, pemandangan yang begitu jelas, karena pada saat kemarin banyak sekali pedagang-pedagang yang mungkin menutupi kawasan-kawasan puncak yang begitu indah. Ya, walaupun memang sebelumnya saat pembongkaran banyak sekali penolakan dari masyarakat. Betul, banyak pro dan namun juga kontra. Nyatanya ini pemerintah Jawa Barat ini melakukan revitalisasi untuk menggalikan estetik dari kawasan puncak Jawa Barat. Seperti itu ya. Kalau kita melihat banyak sekali kendaraan yang juga berhenti tapi tidak membuat kemacetan. Ini salah satu langkah yang harus dilakukan dan juga harus ditetapkan agar kedepannya tidak ada lagi kemacetan di Indonesia. Dan mudah-mudahan juga kemacetan di Indonesia bukan hanya di puncak saja, tapi juga di Jakarta bisa terus diberantas. Apalagi kalau misalnya kita melihat salah satu langkah yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono adalah untuk memberantas adanya kemacetan di Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Ramadi dan saya Sel Srikar. Terima kasih dan sampai jumpa.